Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk dosa jariyah apabila mengumpulkan ijazah dengan foto belum berhijab? Innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balagatil mahid, kalau sudah sampai usia menstruasi, la yaslullaha an yura minha, tidak boleh nampak dari tubuhnya idza hadza wajah wa hadza, telapak tangan. Yang dimaksud dengan telapak tangan zahiruha wa batinuha, artinya tertutup sampai di sini. Tiba-tiba di pas foto SD, oke, belum akil balik. Pas foto SMP, SMA, S1, S2, S3, pas fotonya rambut nampak. Apakah perlu dicopot pas foto itu diganti dengan foto berhijab? Tidak bisa, karena kalau dicopot berarti harus tempel baru. Maka dibiarkan saja di situ. Ad-darurat tubihul mahzurat. Ad-daruratu tuqaddaru bi qadriha. Dan orang juga memakai ijazah itu bukan ijazah asli, fotokopi. Fotokopi tidak jelas gambarnya. Dan orang selalu yang dilihat itu kan keterangannya, bahwa dia sekolah sudah selesai, tanggal lahir, di mana pendidikannya. Foto itu tidak terlalu diperhatikan orang. Jadi kadar nisbat mudarat mungkarnya minim. Jadi tidak termasuk dalam kategori yang dimaksud dengan dosa jariyah itu adalah disengaja. Adapun orang yang sudah mengaku, misalnya artis, dia pernah buat film, lalu kemudian ditonton orang. Setelah itu dia buat pernyataan, saya hijrah. Semua yang dulu-dulu saya mohon ampun kepada Allah SWT. Saya berharap kepada seluruh penonton supaya ditarik lagi, tidak ambil keuntungan profit, karena tolonglah saya supaya Allah meridhai saya. Setelah itu dia tidak mengambil keuntungan. Jangan hijrahnya, pindah pekerjaannya, tapi mengambil royalti yang terus mengalir. Itu namanya hijrahnya tidak kafah, tidak total. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari dosa jariyah. Wallahu a'lam bishawab. Apakah seorang wanita yang tidak berhijab akan membawa kedua orang tuanya masuk neraka? Ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami, hai para ayah, hai para abang, hai para paman, hai para bapak, hai para kakek, ku anfusakum, jaga istrimu, jaga anak perempuanmu, jaga keponakanmu, jaga cucumu, nar, dari api neraka. Dalam hadis dikatakan kullukum ra'in, setiap kamu wahai laki-laki adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati, kau akan dituntut, ditanya di hadapan Allah SWT. Dan sebab itu maka yang punya anak perempuan dari kecil sudah tegas. Kita bangga melihat anak umur 5 tahun dikasih pakai jilbab, dibelikan dia bros yang lucu-lucu supaya dia suka, dibiasakan dia dibawa pengajian. Kata pepatah Melayu, alah bisa karena biasa. Kalau hendak membentuk bulu biarlah dari rebung yang lembut, bisa dibuat melengkung, bisa dibuat meningkat. Oleh sebab itu dengan kebiasaan ini maka nanti insya Allah akan positif. Jadi laki-laki itu berat tanggung jawabnya di hadapan Allah. Mulutnya apa pernah bertanya, kamu jalan sama siapa, kenapa nggak pakai jilbab, jajan yang dipakai dibawa kemana, sekolahnya, pergaulannya, jalan sama siapa, pulang jam berapa. Jadi banyak kasih sayang tuh menjerumuskan, diberikan handphone, gadget mahal, uang jajan, mobil, sepeda motor, diberikan kebebasan karena dulu hidup susah orang tua, sekarang sudah punya ekonomi baik, lalu anak diwariskan, tapi sebenarnya kita sedang menjerumuskan mereka ke dalam azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua akan ditanya, la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kamu semua akan ditanya tentang nikmat-nikmat. Dan di antara nikmat yang paling besar adalah anak. Maka kita akan ditanya, anak-anak perempuan. Wallahu a'lam. Bagaimana menjadi wanita di zaman yang hidup di lingkungan kurang paham tentang Islam, di lingkungan beda ras dan golongan? Pertama, jangan pernah menyalahkan takdir mengapa hidup di zaman ini. Al-ibadatu fil haraji, orang yang tetap istiqamah beribadah pada masa banyak fitnah, kahijratin ilayya, sama seperti orang yang berhijrah bersama Rasulullah SAW. Yang kedua, tetap istiqamah. Syarat istiqamah mesti berjamaah. Makanya kalau di lingkungan itu ada pengajian di musola, pengajian di komplek, pengajian di RW, pengajian ibu-ibu, ikut. Kalau kira-kira isinya ghibah, jauh.
Kalau kira-kira isinya hanya pamer harta, hindari. Grup-grup WhatsApp, grup-grup yang mengajak kita kepada takut pada Allah. Kalau hanya sekedar pamer harta, sia-sia, permisi untuk keluar. Di kantor gitu juga. Ada komunitas ngaji, komunitas sedekah, komunitas hijrah, ikut. Yang kira-kira kalau punya sahabat, dia mengingatkan tentang puasa sunat, Senin Kamis. Dia mengingatkan kita tentang banyak zikir dan sholawat. Dia bertanya pada kita, ini malam Jumat, hari Jumat, sudah baca surat Al-Kahfi apa belum? Sudah baca Yasin atau belum? Di SMS, sudah tahajud atau belum? Pegang. Itu menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ustadz, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang tidak menyukai ceramah Ustadz Abdul Somad? Orang yang tidak suka itu terbagi kepada dua. Yang pertama, tidak paham. Kita kasih paham. Dia tidak paham isi ceramah itu karena dia tidak mendengar langsung, tapi dia mendengar potongan-potongannya. Maka biasanya Ustadz Abdul Somad memberikan ceramah klarifikasi. Ini ceramah klarifikasi. Lihat semua penjelasannya dalam video pendek di Ustadz Abdul Somad Official atau di Instagram. Di Instagram biasanya dijelaskan ini maknanya untuk membantu jamaah. Posting saja itu, copy paste saja untuk memudah. Posting, kirim. Yang kedua adalah orang yang memang sengaja untuk tidak paham, karena dia memang cari uangnya, cari makannya dari tidak paham itu, dibayar untuk itu. Orang yang ini tidak perlu diladeni, karena dalam dunia maya kita tidak bersentuhan melihat orang langsung. Menghabiskan energi untuk itu sama seperti menguras air laut. Jadi biarkan saja. Posting sekali, klarifikasi sekali, ini loh yang lengkapnya, ini penjelasannya. Udah, jangan habiskan energi. Wallahu a'lam. Kenapa saya susah sekali dapat jodoh? Jodoh itu bagian dari rezeki. Oleh sebab itu, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Rezeki kamu dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Nabi lewat di depan Abdullah ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud sedang sedih. Kata Nabi, la tukthir hamma. La tukthir hamma. Jangan terlalu risau dengan hidup, wahai Abdullah bin Mas'ud. Ma yuqaddar yakun. Yang sudah ditetapkan Allah untukmu pasti terjadi. Wa ma turzaqu ya'tik. Apa yang sudah ditetapkan Allah menjadi rezekimu pasti datang. Rezekimu lebih tahu di mana engkau berada daripada engkau mengetahui di mana letak rezeki. Oleh sebab itu, disitulah letak keyakinan, disitulah letak iman. Alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi fatuma'anna qalbi. Aku tahu bahwa rezekiku tidak akan mungkin diambil orang lain. Fatuma'anna qalbi, hatiku menjadi tenang. Begitu kata Imam Al-Hasan Al-Basri. Tapi tetap ada ikhtiar dan usaha. Idza sa'alta fas'alillah. Jangan pernah bergantung kepada manusia. Kalau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Idza sa'alta, minta fas'alillah. Wa idza ista'anta, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku hamba Allah ingin menanyakan bagaimana hukumnya mentalak 3 langsung. Talak 3 bisa jatuh menjadi 3 dalam 2 cara. Pertama, diucapkan satu majelis. Aku talak engkau, aku talak engkau, aku talak engkau. Jatuh talak. Atau langsung sekali. Aku jatuhkan kepada engkau talak 3. Jatuh talak 3. Atau disebutkan talak lebih dari 3. Aku jatuhkan kepada engkau talak sebanyak bintang di langit. Jatuh talak 3. Laki-laki yang sudah menjatuhkan talak 3 kepada istrinya, fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghairah. Tidak bisa rujuk lagi
sampai istrinya itu menikah dengan laki-laki lain. Tidak hanya sekedar akad, tapi mesti berhubungan kelamin. Hatta tazuqa usailataha wa tazuqi usailatahu, sampai berhubungan kelamin.